Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo yang selalu energik, semangat, bekerja keras, bersinar seperti matahari, yang melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari mana kita berasal. Memberi tanpa pilih kasih untuk menggapai cita-cita Indonesia merdeka, yaitu adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Presiden berkenan hadir di acara kami. Pak Erik, salah saya panggilnya Pak. Menteri BUMN saudaraku Erick Thohir. Baru saja terpilih menjadi ketua PSSI. Kami yakin PSSI akan jauh lebih baik dari sekarang, insya Allah. Kenapa? Saudaraku Erick Thohir punya nyali. Kenapa dipanggil saudaraku Pak? Karena kader-kader PAN menganggap saudaraku Erick Thohir ini sudah menjadi kader Partai Amanat Nasional. Setuju nggak? Cocok? Kader PAN, kader PAN, Jawa Tengah. Gubernur Jateng Mas Ganjar Pranowo. Kelihatan Pak, rambutnya tambah putih Pak. Kening mulai berkerut Pak itu. Itu nggak dibuat-buat Pak, alami itu Pak. Sebagaimana tanda-tanda dari Bapak Presiden. Nggak begitu maksudnya, karena beliau kerja keras. Kerja keras siang dan malam untuk memajukan rakyatnya, masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Tepuk tangan untuk Pak Ganjar. Khususnya Adinda, saya panggilnya Pak Gibran, Wali Kota Solo. Kenapa saya sebut? Anak muda Pak, pinter, anak presiden, wali kota, tapi rendah hati Pak. Rendah hati, iya. Tidak hanya saya kalau ke Solo Pak, ditemani ngajak makan soto, tapi kader-kader PAN tiap bulan disantuni sembako untuk pemilih-pemilihnya. Betul apa betul? Tepuk tangan untuk Gibran. Alhamdulillah Bapak, saya semangat begini pede karena ada pacar saya mendampingi Pak. Wanita paling cantik di dunia dan nggak ada duanya Pak, satu-satunya Pak. Ibu Zul boleh berdiri katanya, mau lihat katanya. Boleh tuh. Ini Bu Zul Pak, kalau ada yang kritik ibu negara yang ngamuk Bu Zul duluan Pak, pasti protes duluan. Jateng Pak, kami selalu DPR-nya 8 Pak, nggak pernah nggak dapat. Tapi sekarang nggak ada, nggak ada. Ya. Oleh karenanya kita mencoba belajar apa yang terjadi dan kita perbaiki. Jadi Pak Presiden yang tampil tadi, kira-kira itu cara kami memperbaiki Pak. Masyarakat itu mesti diajak bahagia Pak. Harus senang, harus riang. Berpartai itu riang gembira Pak. Kalau marah-marah terus turun suaranya Pak. Itu. Ya. Kader PAN cocok gak?
Kalau ketua umum marah-marah terus gimana? Kader nggak datang Pak. Jangankan pemilih, kader aja malas datang, betul? Tapi kalau yang muda-muda, artis-artis yang nyanyi, riang gembira, senang, bahagia? Kira-kira masyarakat senang? Kader? Insya Allah Jawa Tengah, masa sudah PAN punyanya presiden, punya gubernur, punya Pak Erik, 8 aja nggak bisa. Betul nggak? Betul apa betul? Terima kasih Pak Presiden. Saudara-saudara, saya mau cerita. Tadi Pak Ganjar cerita, saya juga mau cerita. Ya, saya kalau ke Semarang Pak Presiden, dulu itu bisa 9 jam, 10 jam. Bagus kalau ban mobil nggak pecah. Itu udah bagus Pak. Ya jalannya begitu. Sekarang Pak, kalau saya berangkat jam 12 malam, sebelum jam 4 sudah masuk kamar hotel di Semarang. Kalau dari Semarang ke Surabaya atau dari Solo ke Surabaya kira-kira 2 jam. Kenapa? Karena ada tollway, ada jalan tol sekarang, saudara-saudara. Di sini dari Sumatera, angkat tangan Sumatera, mana Sumatera? Dari Lampung ke Palembang dulu bisa 8 jam. Sekarang tolnya gimana sudah? 3 jam. Dulu berapa jam? 10 jam Pak. Sekarang berapa jam? Pak, saya nggak ngata-ngata kata saya. Itu Pak, saksinya ada. Yang dari Jawa mana? Dari Jawa, Jawa. Bagaimana saudara kemarin? Mobil jalannya oke? Pak, Sumatera dari Lampung ke Aceh, mulai dari Jalan Bung Karno Pak, jalan belum jadi-jadi. Dari Jakarta ke Surabaya, mulai Jalan Bung Karno nggak kelar-kelar Pak. Kata orang, apa itu kalau jalan begini bahkan bikin jalan tol gampang, kau Pak Jokowi asal punya uang juga bisa. Kalau ngomong enak aja Pak, kadang-kadang pengamat Pak. Dipikir membebaskan tanah tuh gampang, susah. Banyak kendala, lahannya, waduh macam-macam. Tapi alhamdulillah Pak, dari Jakarta, Surabaya selesai. Dari Sumatera, Lampung, Aceh kelar. Kita Pak, kumpul begini rame sekarang. Ini rame sekali Pak. Tadi 2.400. Saudara-saudara, kita jangan cepat lupa. Kita ini mudah lupa, apalagi terima kasih. Kita hampir 3 tahun, hampir 3 tahun. Bayangkan, masjid rame tutup, betul apa betul? Gereja rame tutup, betul apa betul? Warung-warung tutup, betul apa betul? Sekolah tutup, kantor tutup, pabrik-pabrik tutup. Resikonya kalau kumpul mati. Kita punya musuh namanya COVID-19. Nggak jelas di mana itu musuh, nggak kelihatan. Kita nggak siap, dunia nggak siap. Bukan hanya seluruh dunia. Rumah sakit nggak siap, dokter nggak siap, obat-obatan nggak ada. Bayangkan, saudara-saudara, hari ini kita bisa kumpul begini, ekonomi tumbuh 5,31, inflasi rendah, ekspor tertinggi, ekspor perdagangan kita. Menteri Perdagangan Pak, sindir dikit Pak. Dagang kita, ekspor kita surplus 54,46 miliar dolar, tertinggi sepanjang sejarah, saudara-saudara. Belum jadi ibu kota baru, Balikpapan, Kalimantan sudah begitu ramai, saudara-saudara sekarang ini. Ini fakta, kenyataan. Masa jalan itu jadi tiba-tiba ada simsalabim jalan jadi, simsalabim penyakit hilang, simsalabim terus Kalimantan ramai? Kan masih ada yang kerja, ada yang mimpin. Itulah presiden kita Pak Joko Widodo. Tapi sebagian orang
Pokoknya sebagian kecil Pak, sedikit Pak, nggak banyak, dikit ya. Pokoknya Pak Jokowi itu nggak ada, kerjanya nggak ada, jelek semua. Tapi saya mengatakan rakyat itu punya hati, punya mata. Dia lihat kenyataan. Oleh karena itu tidak heran kalau Pak Jokowi itu surveinya di atas 72%. Kenyataan. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Covid kita bisa kumpul kayak begini, ekonomi tumbuh. Saudara-saudara, ini kader-kader PAN yang harus sampaikan, sebarkan. Jangan sampai karena kita tidak suka semua jelek, tidak ada yang baik. Itulah yang Partai Amanat Nasional berusaha keras Bapak, agar politik kita ini rasional. Kita ingin memindahkan pertengkaran-pertengkaran yang tidak produktif, cebong kampret, menjadi pertengkaran yang produktif, adu konsep, adu gagasan, bagaimana Indonesia 2045 menjadi negara yang maju. Terima kasih Pak Presiden atas karya-karya Bapak yang luar biasa.